Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mereview tentang likuiditas di masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Sinuri. Saya Berdian Anggita Zahra. Saya Utari Hadiza. Saya Dwi Wanel Afifa. Saya M. Darifin Betullah. Langsung saja, check it out. Arah perbankan di tengah pandemi. Pandemi corona memberi dampak pada bank dalam beban utang debitur, sehingga bank harus melakukan restrukturisasi, sehingga dampak ekonomi dari pandemi dari virus corona dapat berkurang. Pada saat bersamaan, restrukturisasi yang terus meningkat saat ini, dampaknya lebih terasa pada likuiditas perbankan, karena bank tersebut pasti akan mengumpulkan pembayaran tunai lebih sedikit. Namun saat ini, bank-bank memiliki penyokong likuiditas yang tinggi, setidaknya mampu bertahan dengan tekanan yang ada, dan untuk sementara waktu, profitabilitas perbankan sebagian besar dipengaruhi penangguhan dan penurunan bunga, di mana hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus dari pandemi. Profitabilitas yang kian menurun diperkirakan akibat dari kerugian kredit, apalagi dari beberapa debitur gagal bayar setelah masa restrukturisasi. Pelonggaran PSBB bisa diikuti oleh ekonomi membaik di masa pandemi ini. Masyarakat cenderung menahan konsumsinya dan menyimpan uangnya ke perbankan, dan itu dapat dilihat dari dana simpanan masyarakat secara total masih tumbuh positif hingga sekitar 79%. Bahkan bulan Juli tumbuh menjadi 9%, terutama dalam bentuk giro, tetapi bisa menunjukkan kenaikan giro yang sedang meningkat. Jadi ini titik di mana traction point, di mana sebelumnya menurun dan sekarang menunjukkan perbaikan. Resiko yang dihadapi perbankan dalam masa ini adalah menjaga agar kenaikan likuiditasnya terlalu kurang, karena nanti ketika ekonomi naik, peningkatan kredit juga akan ikut naik. Ada segmen-segmen di dalam masyarakat yang cenderung sensitif terhadap perubahan kegiatan ekonomi. Perubahan suku bunga, terutama dana besar yang dimiliki perusahaan, sementara masyarakat umum stabil, terbukti dari cakupan jaminan yang dipantau lembaga penjamin simpanan. Secara umum, sektor perbankan memiliki fundamental yang kuat, termasuk likuiditas. Oleh karena itu, menurut Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Kemudian, batas aman likuiditas perbankan di Indonesia. Setelah rapat umum Dewan Gubernur Bank Indonesia, suku bunga acuan berada di angka 6% sesuai dengan acuan The Fed. Kemudian, giro wajib minimum atau batas likuiditas uang yang diberikan atau ditabungkan kepada Bank Indonesia diturunkan ke 6% dari sebelumnya 6,5%. Sedangkan untuk bank syariah diturunkan dari 5% ke 4,5% mulai dari 1 Juli 2019. Di mana hal ini akan memberikan likuiditas sebesar 25 triliun rupiah. Selanjutnya, tren LDR 2015 sampai 2019. Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, batas aman LDR adalah sebesar 92%. Maka dapat kita lihat likuiditas yang aman hanya ada pada tahun 2015 sampai 2017. Sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan LDR proyeksi 2020 di atas ketetapan BI sebesar 99,7%. Sehingga apabila GWM tidak diturunkan oleh Bank Indonesia, maka ruang gerak perputaran akan semakin sempit untuk menyalurkan uangnya dan mendukung kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pertumbuhan kredit dan KPR. Dapat kita lihat, kecuali tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan kredit lebih besar daripada dana pihak ketiga. Bahkan pada tahun 2018 terdapat celah yang lebar, maka di sanalah likuiditas akan semakin meningkat melebihi batas aman. Untuk total kredit baru sendiri dari April 2018 sampai dengan April 2019 atau secara year on year yang harus dikeluarkan ada di angka 44 triliun rupiah tiap bulannya, sehingga
stimulus dari Bank Indonesia sebesar 25 triliun rupiah hanya menambal setengah dari kredit baru tiap bulannya. Maka stimulus ini hanya sebatas stimulus jangka pendek saja. Dan untuk menambah likuiditasnya masih harus memikirkan hal-hal lain seperti penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Ya, kemudian koordinasi kebijakan dalam pemilihan nasional Bank Indonesia memberikan kelonggaran kebijakan moneter makro, prudensial, dan sistem pembayaran. Sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan fiskal berupa stimulus pajak dan belanja negara dan investasi. OJK melakukan pengawasan mikro, prudensial, perbankan, dan industri keuangan non-bank, termasuk restrukturisasi kredit. Lembaga pinjaman simpanan melakukan fungsi pinjaman simpanan. Perbankan melakukan fungsi intermediasi dan jasa keuangan sektor real. Dan pada akhirnya, sektor real diharapkan mampu memberikan pertumbuhan dan membuka lapangan kerja. Untuk pemulihan ekonomi nasional tercermin pada beberapa langkah, antara lain yang pertama yaitu BI menginjeksi likuiditas perbankan sebesar 583,5 triliun melalui SPN, mekanisme repo, serta melalui GWM. Yang kedua, pemerintah memberikan stimulus fiskal dalam bentuk bansos, insentif industri, dan pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha. Yang ketiga, yaitu OJK, memberikan relaksasi pengaturan mikro, prudensial, dan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dan IKNP yang akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan keuangan UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Selanjutnya yaitu dua mekanisme pembiayaan APBN, yakni yang pertama pembiayaan APBN above the line dilakukan dengan membeli SPN di pasar perdana untuk pembiayaan umum APBN. Yang kedua, mekanisme below the line. BI menyediakan likuiditas untuk mendukung restrukturisasi kredit bank. Dalam pemulihan ekonomi nasional, mekanisme penyediaan likuiditas. Tahap 1 yaitu repo SPBN yang dimiliki bank. Tahap 2, penempatan dana pemerintah apabila SPBN ditinggal 6% DPK dan penempatan ini dijamin LPS. Tahap ketiga, penyediaan likuiditas repo SPBN, penyangga likuiditas mikro prudensial di mana penyediaan untuk makro sebesar 6% DPK. Tahap 4, pinjaman likuiditas diajukan bank apabila SPBN yang sudah direpokan hampir habis ke bank solvabilitas dan tingkat kesehatan sesuai persyaratan OJK serta mempunyai kemampuan pembayaran kembali dan aset lancar. Saya akan menjelaskan materi tentang bank jangkar. OJK membentuk bank jangkar untuk menyelamatkan perbankan di ancaman likuiditas akibat COVID-19, di mana diantaranya OJK akan memilih bank BUMN bagi penyangga likuiditas. Tujuan adanya bank jangkar ini sebagai penyedia likuiditas bagi bank yang di likuiditasnya bermasalah. Tugas bank jangkar adalah menerima bantuan likuiditas dari pemerintah yang kemudian menyalurkan ke masyarakat yang terdapat COVID-19, di mana bank tersebut menjadikan pemasok utama di pasar uang. Penunjukan bank jangkar ini sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang restrukturisasi kredit bagi nasabah yang menunggak pokok dan bunga kredit dikategorikan lancar apabila pembayaran sebelum pandemi. Selanjutnya, skema bantuan likuiditas bank didapatkan dengan mengendalikan kreditnya pada bank jangkar. Sementara Kementerian Keuangan akan menempatkan dana ke bank jangkar dalam bentuk deposito. Bank-bank lain dapat mengajukan pinjaman di bank jangkar yang disesuaikan suku bunga pasar. Hal ini dilakukan agar kemampuan bank dapat membayar utang jangkar pendeknya apabila ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Menakar kekuatan likuiditas bank. Menurut Fauzi Liksan, baik global maupun domestik, keadaan likuiditas sudah mulai membaik di mana LDR mulai menurun.
Memang pertumbuhan kredit dan deposito menurun, tetapi pertumbuhan deposito di atasnya pertumbuhan kredit. Jadi secara likuiditas global relatif aman. Selanjutnya, kalau melihat bank jangkar, LDR-nya relatif baik. Yang menjadi isu adalah bank kecil. Jadi yang dipermasalahkannya adalah keberanian bank jangkar memberi likuiditas tanpa jaminan, di mana kemungkinan besar kemauan mereka untuk membantu bank kecil akan dinilai dari risiko gagal bayarnya bank yang bermasalah likuiditas tersebut. Karena peristiwa ini berbeda dengan krisis moneter Asia, sehingga untuk mengurangi resiko, standar penilaian resikonya harus diperketat karena dengan meningkatkannya NPL dan credit outright, risiko yang dihadapi oleh bank yang memiliki likuiditas besar. Dan yang selanjutnya, memang keadaan saat ini sangat menantang bagi seluruh dunia, di mana kebijakan moneter dan fiskal tidak semulus krisis 2008, karena dulu permasalahan jelas, yakni perbankan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu Bandar